Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Kobi Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan menganalisa market ya. Kita mulai dari XAUSD ya. Kita coba analisa atau review dari weekly ya, perjalanan XAUSD ya. Kalau kita perhatikan XAUSD ketika di sini ya, ini bulan November ya, dia mengalami perubahan tren ini di area ini ya. Dia di sini ada liquidity ya, dia ngambil liquidity kemudian mensweep. Selanjutnya dia membuat market structure ya, ini weekly buat market structure naik ya. Kemudian dia membuat nih fair value gap ya, ini ambil fair value gap di sini, kemudian naik. Jadi untuk cari entry adalah di area ini ya, kemudian naik lagi ya, naik lagi, dia ambil dari area ini ya. Ini ada fair value gap ya, ambil fair value gap, dan di bawah juga ada order block. Ini kalau kita perkecil biasanya kita ketemu ya di sini. Selanjutnya dia membuat market structure break lagi, turun, ini membuat order block ya, membuat order block. Dia naik kemudian turun, ngambil dari order block. Dan ini adanya liquidity ya, liquidity, dia ambil liquidity, turun dan ambil order block, kemudian naik ya, naik membuat market structure, kemudian dia naik di fair value gap, dan ini ada mitigation block ya, naik lagi. Ini ada liquidity, ini adalah liquidity di break ya, di break, kemudian dia naik lagi ya. Ini ada order block, ini kalau ini adalah order block. Ini ada fair value gap ya, ini juga area-area yang kita lihat. Kalau kita berkecil ini biasanya ada area-area yang kita lihat. Kemudian ini dia ada mengambil dari liquidity, ini dia ambil liquidity, kemudian ngebreak lagi, dia membuat market structure break ya. Selanjutnya dia naik ya, area kita Anda berada di area ini. Kita perhatikan dia ambil dari fair value gap ya. Dan ketika ambil fair value gap, di sini adalah area-area yang bisa kita jadikan acuan untuk entry ya. Ya. Kalau kita turunkan di daily ya, kita lihat tadi. Oke. Kalau kita turunkan di daily, ini dia ada area order block ya. Ini ada order block, ini ada liquidity ya. Kemudian naik di area dari ini adalah fair value gap, kemudian naik ya. Dan di daily ini, di sini kita temukan dia ada order block ya, dia ada block. Ini adalah order block di daily, dan di sini juga ada liquidity ya, liquidity. Jadi kita cari nanti peluang entry di sini. Kita lihat contoh, kita coba lihat contohnya gimana kita entry di area tersebut.
Nah, ini enggak kelihatan ya di sini. Ya, kita lihat dia membuat liquidity lagi nih, liquidity grab. Kita kemarin pernah entry di area ini ya, pernah entry di area ini ya, pernah entry di area ini. Dia ambil ini, kemudian sempat turun, dan SL kita kemarin nggak nyampe ya, karena kita perlebar dengan anggapan supaya ketika dia ngambil liquidity SL kita tidak kena ya. Dan ini juga ada area lagi, dia membuat market structure break di sini. Ini bisa entry juga di area ini ya. Kita perkecil lagi, perbesar ya. Ini adalah weekly ya. Kalau kita lihat ini weekly, kemudian kita perkecil jadi daily ya. Ini adalah area-area ketika kita perkecil jadi M15 ya. Selanjutnya kita pernah juga entry di area ini ya. Ini ada liquidity grab ya. Dia ngebreak, ngambil liquidity ini, buy set liquidity ya. Kemudian kita perkecil ya, perkecil di area ini. Kita bisa lihat ini ada area fair value gap ya, fair value gap. Ini di M5 ini bisa kita lihat nih, dia membuat ini, ambil fair value gap apa, market structure shift di area sini ya. Selanjutnya kita kembalikan ke H1 ya, D1 ya. Selanjutnya kita juga ada entry di ini, di area ini ya. Kita coba lihat, kita perkecil di H4 ya. Kita lihat nih, ini banyak liquidity di area sini ya, liquidity. Kemudian naik, ini adalah areanya naik, dia ambil dari fair value gap kemudian turun ya. Ini adalah liquidity, this adalah liquidity. Ini manipulasi di sini. Kita coba lihat apakah ya. Ya, ini areanya ada, tapi untuk entry harusnya entrynya di area sini ya, namun tidak diambil. Selanjutnya kita kemarin ada entry di area sini ya, entry di area sini karena dia ambil liquidity grab. Ini SM smart money technical. Kita ada entry di area sini ya. Ini area bagus ya, dia membuat market structure shift kemudian ambil fair value gap kemudian naik. Target kita di sini, dan kemarin kita entry ya. Sebenarnya kita tunggu di area sini. Ini buy set liquidity, ini kita pernah entry juga di area sini. Kita lihat coba.
Ya, ini kita pernah entry juga di area ini kan, dengan acuan kita ambil liquidity ini. Ini entry di area breaker block sini. Dan kemarin kita entry ya di area sini karena acuan kita ini adalah order block ya, order block di daily. Dia ambil order block di daily ya. Kemarin sempat kita target di sini, namun kita perkecil karena saya lihat di sini ada mitigation block ya. Kemudian naik, kita kemarin close di area sini ya. Dan sekarang areanya dia ambil dari liquidity ini ya. Saya lihat ini kemungkinan akan turun lagi ya. Bisa jadi dia akan turun sampai area sini. Ya, ambil dari order block di bawah ini. Ini adalah perjalanan dari SAUSD. Kalau kita lihat bias dari weekly di sini ya. Ini adalah basic liquidity. Kita juga akan tunggu di area ini. Kemudian di daily. Oh, kalau kita lihat di daily ini sempat ngambil nih. Daily ini enggak, kita lihat bawahnya tidak kelihatan. Kita turunkan H4. Ya, kita bisa tunggu diambil juga di area inti. Ini turun, kemudian ngambil area ini. Untuk biasnya atas ini adalah basic liquidity. Ini nunggu kalau dia turun, kalau misalnya dia turun bisa ya area sini ya. Selanjutnya kita lihat di USD CAD. Kalau kita lihat di ini ya, kondisinya adalah set Y. Kalau di weekly ya, ini turun ya. Ini adalah ambil liquidity ya, dia ambil liquidity ini dan this liquidity, jadi dia yang mensweep area ini. Kita lihat di daily ya. Dia mengambil area yang di atasnya, liquidity, turun ya, turun. Dia sempat naik dari ambil order block sini ya. Kita lihat dia H4. Oke, dia 4. Oke, gini sama dia 4. Kita perhatikan di sini dia membuat liquidity grab. Kemudian di sini ada order block ya, ini keempat. Kita lihat dia 1 ya, di H1 sama order blocknya di sini. Ini buat liquidity grab, market structureship, ngambil ini ya, turun, ngebreak, balik area sini, turun, dia buat market structureship lagi. Kemudian dia ambil dari fair value gap, baru turunnya sampai equal di sini, hampir equal ya, equal high.
Dan ini turun, sebenarnya dia ambil ini swing high ya, swing high, atau dia ambil liquidity dari sini ya, ambil liquidity ini kemudian turun. Kemarin kita ada dua kali entry di sini. Ini entry pertama kita ambil fair value gap ya, kemudian acuan selanjutnya ini kita ambil di ini ada sell set liquidity ya, ambil sell set liquidity lagi, kita entry kemarin M5 ya, ya entry di sini ada fair value gap ya, dia membuat market structure setelah ngambil sell set liquidity naik dengan targetnya adalah sini. Selanjutnya kita lihat ya, ini kemungkinan juga akan naik sampai area sini ya, dan kita juga bisa entry di area ini. Kita cari peluang entry ini adalah di area fair value gap di 4. Kalau dia naik di sini ada order block ya, kita cari konfirmasi di area tersebut. Oke, ini adalah area OTE. Kemudian EUR/USD ya, kalau kita perhatikan nih di weekly di EUR/USD sini dia ambil fair value gap ini kemudian naik ya. Kemudian di daily ini ada gap di sini, dia ambil gap kemudian naik. Kita lihat dia 4 ya, ini gap, dan di sini order block ya, di sini order block, dan di sini ada liquidity. Ini targetnya sampai liquidity sini. Dia ambil order block sini, dan selanjutnya dia ambil order block sini namun tidak ada reaksi ya, kita kemarin tunggu reaksi tidak ada, bahkan dia ini membuat order block sini. Ini fair value gap ya, dia gak kena order block, dia ambilnya fair value gap kemudian naik, dan kita akan tunggu. Ini kita hapus, kita akan tunggu juga, kita hapus karena tidak di sweep. Kita akan tunggu di buy set liquidity di area sini. Oke, ambil ini, di sini ada fair value gap ya, atau di bawahnya ada order block. Ini bisa jadikan kita target nanti ketika ambil area ini. Kita perkecil daily ya. Ya, kalau kita lihat di 4 ya, ambil fair value gap ini. Ya, dia sebenarnya ambil fair value gap ini. Kalau kita lihat, ini ambil order block naik, ini ada fair value gap, jadi ini ya masih naik ya. Dia sempat turun karena di sini ada order block ya, jadi kita tunggu di area BSL
buy set liquidity dan tunggu konfirmasi di area tersebut. USDCAF ya, di USDCAF kita perhatikan di sini di weekly ya, di weekly di ini sih ada swing high ya, atau ini diambil liquidity nih ya, diambil liquidity ini, kemudian dia buat market structureship, dia kemudian ambil fair value gap ya, diambil fair value gap kemudian turun. Ini kalau daily. Kalau 4 di sini kita bisa perkecil lagi areanya ya. Di sini ada order block ya, jadi ini ada areanya di 4, areanya di 4 ya. Kemudian kita kembalikan di weekly ya, kita perhatikan nih clear, dia ambil weekly kemudian turun. Kita kemarin ada entry di arah sini ya, entry kita di area order block ya, di order block atau di fair value gap di daily 4 ya. Ini kalau daily kalau di H1 ini fair value gapnya di sini, kita kemarin ambil di fair value gap dengan target TP di sini, targetnya kemungkinan juga di area sini, namun kemarin kita close, kita udah close di area sini. Jadi ini kemungkinan turun sampai area sini. AUD USD kita lihat weekly ya, ini ada liquidity, ini ambil liquidity, kita batasin dulu. Ini ada order block ya, kita lihat nih area ini, jika ada konfirmasi sell kita akan sell karena sudah berada di area order block dan di area premium, di area premium. Kalau dia tembus lagi kita tunggu di buy set liquidity. Nah, kita tunggu. Perhatikan ketika dia sweep ini, men-sweep ini naik, ini dia ngebreak market structureship di sini, kemudian dia ambil dari fair value gap ya, ini ambil fair value gap, naik lagi, dia ambil fair value gap lagi, kemudian naik, ini dia ada liquidity di sini, ada liquidity di area ini.
di area sini. Oke. Kalau ini kemungkinan dia akan entry di sini. Ini ambil liquidity, kita bisa entry. Kita bisa entry di area sini. Ya. Karena dia udah membuat market structureship. Di sini ada fair value gap ya. Dia turun lagi ini. Dia ambil dari liquidity ini, kemudian dia ada ambil fair value gap, baru naik ya. Jadi acuan kita adalah TF besar. Ini kalau weekly, ini weekly, ini order block, dan kita akan tunggu di area sini. Kemudian GBP USD. Ini ambil liquidity. Ini order block. Ini fair value gap. Ya. Kita lihat di daily. Ya. Ketika ngambil dari order block ini fair value gap ya. Di weekly tadi naik ya. Ini bisa area-area ini. Ini ada fair order block. Ini order block ya, ini order block. Ini liquidity. Naik ngebreak sini ya, dia turun ngambil fair value gap sini, kemudian naik. Ini ada fair value gap ya, naik sampai sini. Oke. Ini area bagus nih, fair value gap, nggak ambil ya, nggak diambil. Dan sebenarnya ini ada liquidity, diambil liquidity, naik ngebreak. Di area-area ini kita bisa cari konfirmasi entry ya. Dan ini dia sempat diambil ya, liquidity. Dan entry selanjutnya ini ada swing high dan buy set liquidity. Ini kita jadikan acuan untuk cari peluang sell. Weekly ya, di NZD USD ini dia ambil liquidity. Ini dia ambil liquidity ini ya, swing low, ini swing low, swing high. Oke. Kita ambil ini, kita bisa entry ya. Contoh kita entry di area sini.
ya enggak. Ya, ini dia ambil liquidity grab, ya naik turun, dia turun sampai ini, dia ambil lagi fair value gap. Ini sangat fresh ya, ini fresh, kemudian naik lagi. Jadi entry di area-area liquidity atau fair value gap. Dan kita lihat, kita kemarin ada entry di sini ya. Pertama, entry di sini ketika area sudah ngebreak ini, namun tidak diambilnya. Kita cancel kemarin diambil, ternyata dia balik lagi ngambil area yang kita garis. Dia turun, ambil dari ini, membuat liquidity grab. Jadi dia ngambil liquidity ini kemudian naik ya. Jadi sebenarnya dia turunnya ini ambil dari fair value gap di sini, karena adanya sell swing low di sini ya. Dan kita cari ini, kemungkinan dia akan naik ya. Dia naik, ini udah diambil. Kita tunggu di area sini ya, di area ini dan ini, karena ini ada swing high dan base liquidity ya. Mungkin demikian review dan analisa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.